Singa-singa. Ukiran Gorga singa-singa sebagai ornamentasi tradisi kuno Batak merupakan menggambar kepala singa yang terkait dengan metodologi Batak sebagai penjaga rumah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya diberikan sebagai ukiran yang penuh pewarnaan khas Batak, yaitu kombinasi warna merah, putih, dan hitam dalam berbagai aspek struktural rumah tradisional Batak. Salah satu motif singa-singa Sopo Gorga dibuat dari kayu hariara. Kulit diberi warna 3 bulu ditempatkan di depan atau dortijolo kiri dan kanan. Diyakini memiliki simbol keadilan, hukum, dan kebenaran. Perkenalkan, saya Siti Maria dari Plastik Pendidikan Sejarah tahun 22 dengan NIM 3223 1210. Di sini saya akan menunjukkan museum virtual yang akan saya buat dengan judul Museum Peralatan Pertawanan dan Kehidupan Masyarakat Batak Toba dari koleksi Museum Balai Budaya Batak yang didirikan oleh Profesor Dr. Midian Sirait di Arjuna 23. Untuk lebih lengkap, saya akan menunjukkan museum virtual saya. Profesor Dr. Midian Sirait. Di dalam museum virtual saya ini, koleksi yang saya buat adalah koleksi dari Museum Profesor Dr. Midian Sirait yang ada di Batak. Profesor Dr. Midian Sirait lahir pada tanggal 12 November 1928 dari pasangan Immanuel Sirait dan Nina Burmanurung Dudung Kelumban Sirait Bu, Kecamatan Parmaksian, yang saat ini berada di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Selain penyelenggaraan pendidikan, di bawah Yayasan Putri Arjuna juga terdapat museum. Museum yang didirikan oleh Profesor Dr. Midian Sirait itu Museum Balai Budaya Batak yang ditempatkan di Arjuna, merupakan karya monumental dari sosok Midian Sirait. Museum ini diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara Raja Emil Siregar pada 7 Desember 1998. Museum Batak ini memiliki koleksi barang pusaka dan benda sejarah peninggalan masyarakat Batak dan perkembangan teknologi. Tabu-tabu atau abal-abal. Wadah ini dibuat dari kardus bambu bulat yang sudah tua. Cara pembuatannya yaitu bambu dipotong dan kulit luarnya dihaluskan sampai licin. Tabu-tabu ini memiliki bagian penutup dan bagian bawah yang memiliki bentuk dan jenis yang sama, yaitu terbuat juga dari bambu yang lebih besar dan lebih tua. Kemudian diukir sesuai dengan ukuran dari wadah abal-abal tersebut. Di bagian penutup terdapat ukiran berjenis patung seperti manusia yang memiliki makna tertentu di dalam wadah tabu-tabu atau abal-abal ini. Di ukiran abal-abal ini terdapat simbol-simbol atau tanda yang memiliki fungsi menjelaskan kapan penggunaan obat yang terdapat dalam wadah ini. Fungsi dari wadah tabu-tabu atau abal-abal ini yaitu sebagai tempat penyimpanan obat atau benda-benda cair pada masyarakat Batak Toba zaman dahulu. Tabu-tabu ini memiliki diameter 10 cm. Wadah ini dipakai oleh subetnik Batak Toba, Karo, Sibalungun, Batak Pepak atau Dairi.
Tabu-tabu atau abal-abal di bagian kedua. Tabu-tabu atau abal-abal ini sama seperti tabu-tabu di nomor 1, namun pada bagian ini tidak terdapat penutup di bagian bawah, hanya bambu dari wadah tabu-tabu tersebut, dan ukiran di atas penutup juga sama dengan di bagian tabu-tabu nomor 1. Tabu-tabu atau abal-abal ini juga memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai tempat penyimpanan obat dan benda-benda cair pada masyarakat narkoba zaman dahulu. Tabu-tabu atau abal-abal sama seperti abal-abal atau tabu-tabu pada gambar yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pada bagian ini, wadah tabu-tabu ini tidak memiliki penutup. Kemungkinan menurut saya tutup dari abal-abal atau tabu-tabu ini hilang atau memang tidak memiliki penutup seperti abal-abal atau tabu-tabu yang lainnya. Fungsinya juga tetap sama, yaitu sebagai tempat penyimpanan obat dan benda-benda cair pada masyarakat narkoba zaman dahulu. Naga Morsarang. Wadah tradisional ini juga disebut sebagai sahan. Naga Morsarang merupakan salah satu benda keramat peninggalan nenek moyang suku Batak Toba yang syarat akan unsur seni. Dapat kita lihat dengan setiap ukiran-ukiran yang terdapat pada wadah naga Morsarang ini. Setiap ukiran-ukiran tersebut dibuat dengan penuh makna. Naga Morsarang yang terdapat dalam gambar saya ini berukuran 20 cm ukuran diameter 20 cm. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan naga Morsarang ini bermacam-macam. Terdapat naga Morsarang terbuat dari kayu, tembaga, dan bahan lainnya. Akan tetapi umumnya kebanyakan pembuatan naga Morsarang menggunakan tanduk kerbau yang berongga sebagai bahan utamanya. Tanduk kerbau tersebut biasanya diukir dengan ukiran manusia yang berdiri jongkok di ujung tanduk ini. Selain itu, terdapat pula bagian ujung penutup tanduk yang diberi ukiran singa yang detail dalam pengembangannya. Lalu di ujung tanduk dibuat ukiran ornamen kadal atau boras pati yang mengandung makna sebagai dewa penjaga. Ada pula ukiran manusia yang sedang duduk di ujung tanduk tersebut. Dalam proses pembuatannya, ukiran naga Morsarang membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian karena ukiran ornamen yang juga disebut sebagai gerbau itu mengandung makna yang sakral. Dengan menggunakan pisau dan tali untuk membuat ukiran detail,
lalu disiplinkan hanya 3 bulan. 3 bulan adalah jumlah dari seseorang yang satu atau buat panel dengan ukuran tertentu maka untuk kepala serban. Arti warna benar dapat pada hormon warna itu warna putih, hitam dan merah. Warna putih berarti melambangkan kesucian dan kesucian. Perlihatkan kehancuran simbol mujizat atau nabi atas bentuk merah sebagai lambang kekuatan dan sebagai itu hubungan dan kebenaran simbol kekuatan integritas yang tidak berpikir arti lambang kerahasiaan atau kehamilan hidup di bawah kemungkinan ini benar. Seorang kata saat itu yang hidup dalam kebiasaan hidup dan sederhana dan dia sebagai penanggal lalu berarti dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah jadi Nabulun, dan yaitu sang pemberi hidup, Tuhan yang maha besar dan maha benar. Pustaha laklak terbuat dari sebuah pohon bernama kayu alim. Kulit kayu alim kemudian dikupas dari pokoknya dalam kupasan yang panjangnya bisa mencapai 7 meter dan lebarnya 6 hingga 60 cm tergantung pada besarnya pohon. Kulit kayu alim ini diolah menjadi buku yang disebut pustaha yang bentuk dan ukurannya berbeda-beda dan tidak memiliki penutup kayu untuk menjilidnya. Kemudian pustaha laklak ditulis menggunakan tinta hitam yang tulisannya dibuat berlipat-lipat dan bolak-balik untuk memudahkan dalam pembacaannya. Sebuah pustaha atau buku terdiri dari laklak dan lampak. Laklak dalam kertasnya itu lembaran-lembaran sebagai media penulisan, sedangkan lampak adalah sampul buku. Saat ini pustaha laklak dapat ditemukan di Museum Negeri Sumatera Utara. Bulu perhalaan atau kalender Batak. Gambar di samping masuk ke dalam bulu perhalaan atau kalender Batak yang merupakan acuan dalam penanggalan Batak bagi para leluhur dalam meramal. Pada zaman dahulu perhalaan ini sangat jarang ditemukan dalam keadaan tertulis. Selain ditulis dengan medium bambu bulu perhalaan juga ditulis pada tulang atau holi perhalaan, dan ada juga di kulit kayu atau pustaha perhalaan. Bulu perhalaan atau kalender yang digunakan untuk menentukan hari baik dan hari buruk. Hampir semua aktivitas orang Batak dahulu ditentukan berdasarkan prediksi perhalaan ini. Aktivitas itu antara lain pesta perkawinan, memanen, mendirikan rumah, kelahiran, kesehatan, dan lain-lain. Guri-guri. Guri-guri merupakan tempat yang digunakan untuk menyimpan obat-obatan berupa racun dan ramuan-ramuan lainnya. Ukiran yang terdapat pada wadah ini adalah Gorga Raja Dopak. Gorga Raja Dopak memiliki bentuk seperti gorga jenggar, bedanya hanya dalam posisi pemakaiannya. Gajah Dopak diletakkan tergantung pada ujung dila paung. Gorga ini bermakna sebagai simbol kebenaran bagi orang Batak, artinya manusia harus mengetahui hukum dan yang benar ialah hukum yang diturunkan oleh Tuhan mulai dari Nabulun. Guri-guri pada gambar ini memiliki ukuran yang kecil. Guri-guri ini berfungsi sebagai tempat yang digunakan untuk menyimpan obat-obatan
berupa racun dan ramuan-ramuan lainnya. Pada wadah guri-guri di samping, guri-guri ini berbahan porselin dan tutup yang terbuat dari bahan porselin juga. Wadah ini biasa diletakkan di rumah dan bisa juga dibawa saat berpergian karena memiliki ukuran yang kecil. Tali tiga bolik. Tiga bolik dipakai oleh datu sebagai ikat di kepala. Dibuat dari kain berwarna merah, putih, dan hitam. Dan selanjutnya dikirim menjadi satu. Karena dalam tali tiga bolik ini memiliki arti merah melambangkan kekuatan, keberanian, kemakmuran, kepahlawanan. Merah juga melambangkan dunia tengah atau bumi. Hitam melambangkan kewibawaan, kepemimpinan, dan simbol dunia bawah atau neraka. Putih melambangkan kesucian, kebenaran, kejujuran, dan ketulusan. Putih juga melambangkan simbol dunia atas atau surga. Pada masyarakat Batak Toba, ketiga warna ini merupakan representasi dari Batara Tolu atau tiga dewa. Ketiga dewa itu yakni Batara Guru, Sori Haliapan, dan Bala Bulan. Dalam keyakinan Batak Toba, pada Batara Tolu inilah masa depan bumi dan kehidupannya. Dalam buku Ugamu Malim, ketiga dewa ini dijelaskan memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Batara Guru sebagai fungsi peletak dasar hukum bagi manusia, sehingga fungsinya adalah sebagai hakim agung. Bulu perhalaan atau kalender pada masyarakat Batak Toba. Bulu perhalaan atau kalender Batak ini sering dijumpai dengan jenis yang seperti ini, memiliki gantungan-gantungan ke bawah daripada gambar yang pertama saya jelaskan di ruang sebelumnya. Dalam bahasa Batak, perhalaan disebut sebagai pustaha, yang berarti acuan dalam penanggalan Batak bagi para leluhur dalam meramal. Kalender Batak didasarkan pada fenomena alam bernama bulan dan digunakan untuk peramalan. Sejak lama masyarakat Batak memang tertarik dengan ilmu perbintangan atau astrologi. Realitasnya perhalaan dalam tradisi Batak sesungguhnya bukan sistem penjadwalan waktu seperti dipahami hari ini, namun merupakan sebuah petunjuk ramalan-ramalan yang dikaitkan dengan peredaran benda-benda langit. Lebih tepatnya, perhalaan adalah kalender yang digunakan untuk menentukan hari baik dan hari buruk. Hampir semua aktivitas orang-orang Batak zaman dahulu ditentukan berdasarkan prediksi perhalaan. Aktivitas itu seperti pesta perkawinan, memanen, mendirikan rumah, kelahiran, kesehatan, dan lain-lain. Dalam kenyataannya, kalender ini lebih berfungsi religius dan kepercayaan. Namun dalam prakteknya, orang Batak menghitung hari dengan melihat pola-pola benda langit, khususnya bulan, matahari, dan bintang-bintang.
Pohon hariara atau pohon beringin. Pohon hariara adalah pohon yang sangat erat kaitannya dengan adat Batak. Hariara sering ditanam sebagai tanda pembatas antara satu huta dengan huta yang lain atau kampung. Bahkan simbol pengawal desa, sebagai tempat memalai atau berdua pada penghuni alam gaib, atau sebagai tanda kepemilikan suatu wilayah, atau bisa disebut sebagai lambang bagi satu klan atau marga, atau bahkan sebagai sakai dalam perjanjian antar komunitas. Pohon ini memiliki makna filosofi bagi orang Batak. Hariara sering disebut sebagai pohon hidupnya suku Batak karena pohon ini dapat tumbuh tinggi, besar, kokoh dan tahan terhadap berbagai cuaca dengan masa hidup yang lama. Daunnya yang lebat dan membuat daerah sekitarnya menjadi sejuk, sehingga sering orang-orang berteduh di bawah pohon sambil membicarakan banyak hal. Berbagai jenis makhluk hidup juga hidup dan mencari kehidupan di dalam pohon ini. Orang tua sangat berharap anaknya selalu mengingat hariara, tumbuh tinggi, besar dan kuat, menanamkan akar jauh ke perut bumi, menjadi sumber hidup dan saluran berkat bagi sesama makhluk hidup lainnya. Oleh sebab itu, pohon hariara sangat memiliki simbol yang sangat berarti bagi masyarakat Batak Toba.